Ada seorang anak kecil ngafalin Quran. Nggak anak kecil juga sih, dia udah remaja, 30 juz. Lantas dia datang ke aku sama bapaknya. Bapaknya bilang, anak ini mau keluar daripada Islam. Mau untuk pergi ke agama yang lain. Dia udah ngafal 30 juz, Mas. Udah hafal tuh? 30 juz. Aku aja nggak hafal 30 juz. Pertanyaanku, kenapa? Dia jawab, Ustadz, kenapa sih mukjizat nabi-nabi yang lain lebih keren daripada kita? Gitu kan tadi ya? Coba lihat ya. Iya. Nabi Sulaiman bisa naik angin, Mas. Betul. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Nabi Musa membelah laut. Betul. Nah, artinya kalau kita lihat pertanyaannya make sense. Orang-orang dikasih mukjizat keren-keren, kita dikasih buku. Iya. Tapi coba kita lihat miracles. Oke. Kapan sesuatu dikatakan miracles? Ketika nggak masuk akal kita aja. Nggak masuk akal. Dan ada satu lagi kata kunci adalah ketika itu relate dan relevan bagi orang. Ya. Karena betul. bisa jadi satu miracles itu tidak relevan dengan orang yang lain. Bisa jadi. Bisa jadi. Walaupun kalau dari kisah-kisah Nabi itu, Iya. miracle-nya itu muncul karena konteks ya. Betul. Kayak misalnya dikejar, ngebelah Iya, laut. betul. Gitu. Terus, Oke, berarti ketika zamannya Musa itu sangat relevan dengan apa Iya. yang terjadi pada saat Iya. itu. Mereka lagi benar-benar dikejar, mereka perlu jalan keluar, di belakang pasukan, di depan laut, lautnya kebelah jadi jalan. Itu bagi mereka sangat relevan. Bagi Isa ketika di zaman itu yang paling dihormati adalah ilmu ketabiban atau ilmu kesehatan, maka dia membuktikan dia bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang dianggap paling hebat di zaman itu. Berarti sesuatu mukjizat dikatakan kontekstual. Karena tergantung di zaman itu apa yang paling dihebatkan. Betul. Di zamannya Musa yang paling hebat adalah sihir. Maka dia menunjukkan sesuatu yang lebih bagus daripada sihir. Oke, pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad cuma dapat buku? zamannya. Di zamannya. Karena zamannya. Karena di cetak zamannya buku bukan. informasi adalah sesuatu yang paling penting melebihi segala-galanya. Contoh kayak gini misalnya. Informasi. Ada orang yang pernah ketika aku live, Mas, dia bilang begini, Ustadz, kasih tahu aku nasihat karena aku mau bunuh diri. Itu di YouTube, Mas, dia ngetik, kasih aku nasihat ketika aku mau bunuh diri. Andai kan, Mas, aku perform miracles membelah lautan, Mas, itu buat dia jadi gak jadi bunuh diri atau nggak, Mas? Bisa jadi sih. Sebelum saya mati saya minta diajarin juga dong. Tapi most likely ketika Nggak orang kayak nolong gitu, sih. Nggak nolong, nggak ada hubungannya. dia malah akan bunuh diri kali, Mas. Useless banget sih gua. Iya. Artinya itu nggak nyentuh masalahnya dia. Iya, Karena gua bunuh masalah diri, orang lu beda-beda. ngebelah laut, gue cuma kagum doang itu. Betul. Iya. Kalau andai kan aku ngidupin orang mati, membantu dia atau enggak? Enggak. Nggak membantu dia juga. Tapi kita tahu bahwa ada orang problematika ketika dia mau bunuh diri. Problematikanya most likely di sini. Maka apa yang harus aku sampaikan adalah sesuatu yang mempengaruhi cara berpikir dia sehingga dia nggak jadi bunuh diri kan gitu kan ya. Nah, itu kekuatannya Al-Quran, informasi. Karena yang paling penting di zaman itu bukan lagi sesuatu yang bersifat fisikal, nanti kita akan bahas, tapi informasi.